Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman Majid Air yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai membaca kitab Fikih Muyasar fi Dawi Al-Kitabi wa Sunnah, dan kita akan masuk kepada kitab Thaharah. Dan kitab Thaharah ini ada 10 bab. Ada 10 bab, ada pembahasan tentang Thaharah dan air, ada pembahasan tentang bejana, ada pembahasan tentang qada'ul hajah, buang hajat, BAB, BAK, dan adabnya. Ada pembahasan tentang siwak, kemudian sunnah-sunnah fitrah, kemudian ini yang kelima sekarang, wudu, kemudian yang keenam ada mengusap khuf, mengusap imamah, mengusap perban, nanti masuk juga mengusap khimar bagi wanita, yaitu kerudung dan yang semisalnya. Kemudian yang ketujuh pembahasan tentang mandi, yang kedelapan tentang tayamum, yang kesembilan tentang najis dan cara membersihkannya, dan yang kesepuluh pembahasan tentang haid dan nifas. Kita masuk pada bab pertama, yaitu hukum thaharah dan air. Dan di sini ada beberapa permasalahan, dan permasalahan pertama adalah tentang pengertian thaharah, apa pentingnya dan apa macamnya. Adapun terkait pentingnya thaharah, maka thaharah itu merupakan suatu hal yang penting disebabkan thaharah adalah miftahus shalah, kuncinya salat. Kalau tidak punya thaharah ya tidak bisa salat. Bahkan wa akid syurutiha, syarat yang paling ditekankan, tidak boleh salat tanpa thaharah. Mungkin kalau tidak menghadap kiblat dan lupa ketika itu, enggak tahu, salatnya dianggap sah. Tapi kalau enggak ada thaharah, ya salatnya harus diulangi. Maka thaharah ini merupakan suatu hal yang penting karena miftahus shalah dan harus ada dalam salat. Kemudian thaharah itu ada dua macam. Thaharah itu ada dua cabang. Cabang pertama namanya thaharah ma'nawiyah, thaharah yang bersifat maknawi. Apa itu? Yaitu thaharah sucinya hati dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dan dari hal-hal yang mengotori hati. Dan ini lebih penting daripada kesucian badan, dari thaharah badan. Tidak mungkin seseorang akan suci badannya apabila dia tidak suci dari kesyirikan. Suatu hal yang tidak mungkin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu kotor. Ini yang pertama, thaharah ma'nawiyah. Ada yang kedua, yaitu at-thaharah al-hissiyah, kesucian yang ada bentuknya, ada wujudnya, dan akan diterangkan pada beberapa penjelasan berikut ini. Apa itu pengertian thaharah hissiyah? Secara lughah, thaharah hissiyah ini adalah berkaitan dengan nadhafah, kebersihan. Ya, nazahah juga sama, kebersihan. Minal akdzari dari kotoran-kotoran, dari kotoran-kotoran. Dan secara istilah thaharah hissiyah ini, dan yang sering kita pahami secara umum sekarang, kalau orang atau ustadz membahas thaharah, ya biasanya thaharah hissiyah ini. Nah, secara istilah apa? Secara istilah adalah raf'ul hadasi wa zawalul khobasi,
menghilangkan hadas dan menghilangkan khobas, kotoran-kotoran. Wal muradu birtifa'il hadas, dan yang dimaksud dengan menghilangkan hadas adalah menghilangkan sebuah sifat yang ada dalam diri kita yang menghalangi dari sholat. Kita kalau ada sifat tersebut tidak boleh sholat. Misalkan keluar kentut, buang air besar, buang air kecil. Saat kita habis melakukan hal tersebut, kita memiliki sifat yang menghalangi kita dari sholat. Nah, ini maksud dari hadas, menghilangkan hadas. Dan menghilangkan hadasnya ini tadi bisti'malil ma'i fi jami'il badan, ya, dengan menggunakan air, digrujuk ke banyu, ya, digrujukan air ke seluruh badan. Ingkanal hadas akbar, apabila hadasnya besar. Seperti apa hadas besar? Seperti setelah melakukan hubungan suami istri, haid, nifas, setelah mimpi bagi yang laki-laki, ya, menggunakan air di seluruh badan. Wa in kana hadasan asgor, adapun kalau hadasnya hadas kecil, maka cukup membasuhkan air di anggota wudu dengan niat. Membasuhkan air di anggota wudu dengan niat. Wa in fukidal ma'u au ajiza anhu, apabila tidak menemukan air atau dia tidak mampu menggunakan air, maka dia gunakan penggantinya, yaitu apa? Yaitu torob atau debu. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, cara menggunakannya sesuai dengan cara yang diatur dalam syariat. Wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum, dan akan datang bagaimana cara penggunaannya di bab tayamum. Ini berkaitan dengan raf'ul hadasi, menghilangkan hadas. Tadi ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar dengan mandi wajib, hadas kecil dengan wudu. Kalau nggak mampu dengan air, maka dengan tayamum. Adapun tentang pengertian zawal khobas, menghilangkan khobas, menghilangkan kotoran, tadi kan dalam pengertian toharah hissiyah itu raf'ul hadasi wa zawal khobas, ya, menghilangkan hadas dan menghilangkan kotoran. Nah, maksud dari zawalul khobas, menghilangkan kotoran, ini adalah menghilangkan najis-najis dari badan, dari pakaian, dan dari tempat. Dari badan, dari pakaian, dan dari tempat. Kemudian toharah hissiyah ala nau'aini, kesucian dengan hissi tadi, secara hissi itu ada dua. Toharatun hadas takhtassu bil badan, mensucikan hadas yang khusus berkaitan dengan badan, ya. Wa toharah khobas, dan kesucian dari khobas ini mencakup tiga. Ini hanya penekanan dari Syekh bahwa kalau membersihkan hadas itu hanya berkaitan dengan badan. Enggak ada kita membersihkan hadas dari tempat atau dari pakaian, adanya dari badan. Adapun kalau kesucian dari khobas, najis, itu ada tiga tempatnya, yaitu dari badan, dari pakaian, dan dari tempat. Kemudian Syekh menerangkan juga wal hadasu ala nau'aini, hadas itu ada dua macam, dan tadi kita sudah sebutkan ada hadas asghar wa huwa ma yajibu bihil wudu, yaitu hadas-hadas yang mewajibkan wudu apabila ingin sholat atau hal-hal yang seperti sholat disyaratkan ada taharah. Ada juga hadas akbar, hadas besar, wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, yaitu yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Contohnya apa tadi? Haid, nifas, kemudian mimpi, dan yang semisalnya, ya. Kemudian membersihkan khobas ini ada tiga bentuknya. Membersihkan khobas atau najis ada tiga bentuknya. Khobas yajibu ghusluhu, yang wajib dicuci, misalkan apa, najis dari anjing kan wajib dicuci. Kemudian
dari kencing ya, kita harus membasuhnya, wajib membasuh atau dicuci. Kemudian khobasun yajibu nadhuhu, najis yang wajib untuk diciprat-ciprati, misalkan kayak air madhi yang keluar ketika ada syahwat, nah itu najis. Membersihkannya ya diciprat-ciprati sampai bagian yang terkena najis itu basah, tidak harus dicuci. Apa bedanya cuci dan menciprat-ciprati? Kalau cuci itu harus ada air yang mengalir, kalau diciprat-ciprati cukup dia basah sudah cukup, gitu maksudnya. Begitu juga air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun, hanya susu ibu, ini juga diciprat-cipratin, yang penting di situ basah sudah cukup, nggak harus airnya mengalir gitu. Ada najis yang harus dicuci, ada najis yang diciprat-ciprati. Wa khabasun yajibu mashuhu, ada najis-najis yang cukup diusap, najis-najis yang cukup diusap ya, contohnya dengan istijmar. Ketika ada najis kita nggak menemukan air, maka kita bisa menggunakan istijmar ya, menggunakan batu atau yang semisalnya atau tisu untuk mengusap najis tersebut. Nah ini sudah cukup. Jadi ada 3, harus dicuci, harus diciprat-ciprati, ada yang harus atau cukup diusap. Ini beberapa pembahasan yang dibawakan Syekh dalam permasalahan pertama ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.